Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita bakal ngebahas materi yang di TM kemarin, yaitu Ether Channel. Jadi kita bakal belajar gimana cara konfigurasinya di Cisco Packet Tracer. Eh, Tadi aku sudah kirim filenya di grup WA ya, kalian bisa download dulu. Nanti kita pakai file itu buat konfigurasinya. Yang belum download bisa segera di-download. Oke, jadi di file yang aku kirim itu, bentuk jaringannya seperti ini. Jadi ada switch 0 sama switch 1. Eh, Dua switch itu terhubung pakai 4 kabel. Jadi nanti di sini kita bakal membuat 4 kabel ini seolah-olah menjadi satu kabel. Ini kalau dilihat sekarang, kan ada 3 kabel yang warnanya oranye ini ya. Ini karena secara default, ini yang berjalan, ini protokol yang STP. Jadi 3 kabel ini standby, sementara satu kabel aja yang jalan. Sekarang kita mau memanfaatkan semua kabel ini biar seolah-olah jadi satu koneksi virtual. Yang pertama ini karena ada VLAN-nya, jadi kita buat VLAN-nya aja dulu, seperti biasa. Kita buka switch-nya, konfigur terminal. Setelah itu kita buat VLAN-nya ada 10 sama 20. VLAN 10, kita kasih nama, VLAN 20 juga sama. Terus sekarang kita kasih aksesnya untuk PC 0 sama PC 1. Kita lihat yang PC 0 ini port gigabit 4/1. Kita masuk ke situ. Kita kasih switch port, akses VLAN 10. Ini yang satunya ke PC 1 gigabit 5/1. Kita kasih aksesnya switch port, akses VLAN 20. Oke. Untuk VLAN yang di switch 0 kita sudah. Sekarang kita buat yang di switch 1. Kita buat VLAN-nya sama caranya. VLAN 20 juga sama. Lalu kita masukkan portnya. Isi 3 ini masuk ke VLAN 10 gigabit 5/1. Switch port, akses VLAN 10. Sekarang kita lihat yang ke PC 2. Gigabit 4/1. Kita masuk dulu ke NTG 4/1. Switch port, akses VLAN 20. Oke. Ini kita sudah konfigurasi VLAN-nya. Jadi di PC 3 ini masuk ke VLAN 10, PC 2 masuk ke VLAN 20. Di sisi yang satunya switch 0, PC 0 ini dimasukkan ke VLAN 10, PC 1 dimasukkan ke VLAN 20. Sekarang
kita bakal konfigurasi, jadi keempat port ini atau keempat kabel ini bakal kita jadikan seolah-olah mereka ini satu kabel. Kita mulai dari yang switch 0 dulu. Ini kita exit dulu. Sekarang kita lihat ini interface-nya interface berapa aja. Nol satu, satu satu, 21 sama 31. Jadi kita masuk ke interface range gigabit 0/1 sampai berapa tadi? 3/1 sampai gigabit 3/1. Oke. Sekarang untuk membuat itu menjadi Ether channel, membuat keempat port ini menjadi Ether channel, kita pakai perintah group channel. Oh maaf, perintahnya channel group kebalik. Channel strip group. Kita masukkan ke grup 1. Jadi ini channel kita mau memasukkan range interface-nya ini ke channel group dengan nomor 1. Lalu sekarang kita masukkan modenya. Di sini kita pilih modenya mau apa. Kemarin waktu di TM sepertinya sudah dijelaskan ada dua protokol yang umum untuk Ether channel ini. Yang pertama ada LACP, yang kedua ada PAGP. LACP ini protokol yang open source ya, jadi bisa dipakai oleh vendor manapun. Sedangkan yang PAGP ini khusus untuk perangkat Cisco saja, karena protokol ini dibuat oleh Cisco sendiri. Tapi switch Cisco pasti bisa menggunakan protokol yang LACP maupun yang PAGP, jadi supaya perangkatnya bisa tetap digunakan dengan perangkat merek lain. Untuk perbedaannya sih tidak ada, cuma kita harus melihat kombinasinya. Jadi kalau misalkan kita mau pakai LACP, ini pilihannya antara keduanya harus posisi diaktif, jadi di switch 0 dan switch 1. Kalau misalkan sini switch 0 dan switch 1, ini keduanya harus dipilih mode aktif, atau salah satu mode aktif dan yang satunya lagi mode pasif. Kalau misalkan keduanya pakai pasif, tidak akan bisa berjalan, soalnya switch yang menggunakan mode pasif ini hanya akan menghidupkan LACP jika ada perangkat LACP yang mengirim paket LACP. Sedangkan pasif ini tidak mengirim paket, hanya aktif yang mengirim paket. Itu untuk LACP. Kalau misalkan kita ingin menggunakan yang PAGP, yang punyanya Cisco, ini ada dua, ada disable atau auto. Di sini hampir sama seperti LACP tadi, bisa kedua-duanya disable. Jadi di switch 0 dan switch 1 ini kalau misalkan di set jadi disable, ini keduanya akan akan menghidupkan protokol PAGP pada channelnya. Atau salah satu disable dan yang satunya itu auto. Auto ini sama seperti pasifnya LACP tadi, cuma beda nama aja. Jadi auto ini tidak mengirim paket, hanya menunggu ada paket PAGP yang dikirim oleh perangkat lain. Jadi di sini misalkan kita mau pakai yang LACP aja. Jadi yang switch 0 kita jadikan yang aktif. Enter. Sekarang kalau kita lihat, kok cuma satu port ini.
Kita ulangi aja lagi. Interface range gigabit 0/1 sampai 3/1 ya. Kita pakai koma aja. 0/1 gigabit 1/1 gigabit 2/1 gigabit 3/1. Kita pakai perintah yang sama, channel grup 1 mode aktif. Nah, ini yang betul. Jadi semua portnya berubah modenya. Nah, di sini kalau kita lihat yang tadinya segitiga hijau sekarang menjadi oranye semua. Jadi oranye semua. Ini berarti konfigurasinya sudah berubah. Sekarang kita lakukan hal yang sama di switch 1. Kita masuk ke interface-nya. Ini untuk portnya sudah aku samakan ya. Jadi bisa pakai perintah yang sama tadi. 0/1 sampai 3/1. 0/1 gigabit 1/1 gigabit 2/1 gigabit 3/1. Kita masukkan channel group channel group 1 mode. Di sini kita pilih yang pasif. Jadi kan yang satunya tadi sudah aktif. Sebetulnya bisa aja di sini kita set yang aktif juga. Tapi untuk yang sekarang kita set yang switch 1 ini menjadi pasif gitu ya. Kita masukkan pasif. Kita enter. Ini kita tunggu sampai hijau lagi. Seharusnya nanti setelah dikonfigurasi atau channel, ini keempat jalur ini akan menjadi hijau semua. Jadi tidak ada 3 oranye lagi yang di sebelah kanan seperti tadi. Oke, sudah hijau semua. Berarti sekarang kalau misalkan kita ngirim paket dari PC 1 ke PC 2, ini meskipun terlihatnya 4 kabel, tapi switch 0 dan switch 1 ini menganggap keempat kabel ini sebagai satu interface, sebagai satu kabel sendiri. Jadi kita coba apakah koneksinya masih jalan dari PC 1 ke PC 2. Kita ping 192.168.22. Nah, di sini seharusnya request timeout semua karena kita masih ada satu yang belum kita konfigurasi. Kemarin waktu di VLAN itu kan ada yang istilah telang itu kan ya. Nah, di sini juga kita harus mengkonfigurasi itu. Jadi kita harus mengizinkan kedua VLAN itu untuk masuk di grup channel yang kita buat tadi ini. Jadi kita misalkan di switch 0, kita masukkan interface-nya. Kalau sekarang karena kita sudah membuat port channel, sudah mengkonfigurasi atau channel, jadi kita pilih interface-nya yang port channel. Nomornya nomor 1. Nah, di sini baru kita sama seperti tulang VLAN kemarin, switch port mode tulang. Lalu kita izinkan switch port tulang allowed VLAN 1020. Oke, di switch yang satunya juga sama. INT port channel 1
switch port mode telang, switch port telang, allowed VLAN 1020. Oke, kita tunggu sampai hijau lagi, lalu kita coba lagi dari PC1 ke PC2. Kita baca cepat aja sebentar. Oke, ini semua sudah hijau. Kita coba, kita ulang pingnya. Nah, sini kita bisa nge-ping. Kita bisa melakukan ping. Lalu sekarang, ini kan kalau misalkan kita buat data channel ini, berarti kan seharusnya kecepatannya seperti keempat kabel ini digabung ya. Sekarang gimana kalau kita mau ngelihat berapa sih kecepatannya port channel yang satu ini? Kecepatannya ether channel yang kita buat ini berapa? Sekarang kita bisa pakai, jadi di CLI-nya switch ini kita end dulu. Jadi kita keluar dari terminal konfigurasi, kita cukup masuk di privilege mode. Kita pakai perintah show interface port channel. Kita masukkan interface-nya yaitu port channel 1. Di sini kalau kita lihat kecepatannya 4,1 gigabit per second. Kenapa? Karena ini kan masing-masing portnya pakai gigabit Ethernet semua. Jadi masing-masing port itu kecepatannya 1 gigabit. Kalau misalkan di Ether channel gini kan digabung, jadi secara kasarnya ya 4 dikalikan 1 gigabit yaitu 4 gigabit. Dan sesuai di sini kita lihat hasilnya 4,1 gigabit kecepatannya. Oke. Iya, sudah. Nah, sekian untuk materi hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Oh iya, ini bentar lagi aku kirim link absen ya. Di situ ada bukti kehadiran, jadi jangan lupa di screenshot ya, Zoom-nya ini. Oke, ini yakin sudah tidak ada pertanyaan? Oke dah, kalau nggak ada pertanyaan, aku kirim link Zoom-nya, aku kirim link absennya. Sebentar ya. Oke, link absennya aku kirim di chat ya. Ini untuk kelas A dan kelas B sama, jadi pakai link yang sama. Ya, absen dibuka sampai 11:10.
Tidak, ini karena kelasnya sudah selesai, jadi aku tutup dulu. Sekian materi untuk hari ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum absen, segera absen ya. Makasih, Mas. Makasih. Terima kasih, Mas.